Selamat datang di channel Eka Fendiaspara. Di sini kalian bisa menonton cerita liwa, gerebek liwa, serta keliling liwa. Kalian akan lebih tahu tentang apa saja yang ada di Liwa dan Lampung Barat. Terima kasih, jangan lupa. Kita ngerasain beli kamera DSLR tuh agak wah dulu. Saya 2006 baru kebeli itu. Nah itu 2006, saya pengen DSLR tuh 2010-11 2011. Nah kita mau beli dengan kos anak kuliah, Iya. kan lumayan berat tuh dulu, Iya. gitu. Tapi sekarang handphone aja bisa 24 megapiksel gitu kan. Udah 2006 akhir itu, dulu 2004 awal-awal beli SLR FM10 masih ada, masih saya simpen. Dan ini beli biar apa namanya? Kalau beli kan mungkin ya apa ya? Karena memang terlahir dari apa ya, keluarga yang memang seni lah gitu ya. Ya, bisa. Baik dia seni pahat ya pasti kayak itu seni lah gitu ya. Mungkin didukung lah dengan secara alat yang mungkin istilahnya bisa dimengerti lah oleh orang tua. Saya dulu kamera saya udah mau ditumbuk sama ibu saya. Itu saya baru tahu 2 bulan sebelum ini. Minta maaf ibu saya. Oh iya. Kamera udah mau tumbuk. Kalau nggak dihalangin bapak saya ditumbuk mungkin. Karena dianggapnya wah itu orang kaya, itu kerjaan orang kaya, subuh-subuh udah berangkat ngetren. Tapi alhamdulillah saya bisa membuktikan di tahun 2017 saya bisa pameran tunggal, pameran tunggal, walaupun itu ya sederhana lah di kampung aja gitu kan di sini. Karena memang tujuan saya waktu itu saya pengen menggugah orang sini bahwa daerahnya bagus nih, tempatnya bagus, jadi biar bisa nanti mungkin kalau bisa jadi tempat wisata yang nanti jadi industri yang besar, kita jadi pemain bukan jadi penonton. Betul. Jangan sampai orang Liwa yang jadi tukang sapu WC-nya, bosnya bukan orang Liwa. Bukan dari sini kan. Nah, kalau bisa bosnya yang orang Liwa, gitu loh. Maksud saya. Makanya saya nggak karena banyak nggak di Bandar Lampung kameranya. Kalau pamer di Bandar Lampung, orang mendatangkan orang aja. Tapi orang yang di dalam sini sudah siap belum dengan udah sadar belum gitu. Udah sadar belum bahwa Lampung Barat bagus. Udah siap belum menerima tamu gitu. Nah, tujuan saya. Nah, alhamdulillah waktu itu pas pameran itu orang tua saya naik dua-duanya ke bawah Bukit Gombak. Saya lihat di pameran itu. Jadi kata saya, iya, saya sempat nangis tuh pas pembukaan tuh, aduh kata saya luar biasa. Karena saya tahu ibu saya itu nggak suka saya subuh-subuh berangkat. Karena saya dulu udah agak berumur sih, baru nikah ya. Mungkin dipikirkan, oh ini nggak mikirin cewek nih, ya kan? Jadi kayaknya udah sama kamera aja. Jadi khawatir nih orang tua ini normal kamera ini kan gitu mungkin ya. Ada itu ya, ada kecurigaan. Mungkin kan gitu. Jadi sehingga itulah pernah ini itu. Tapi kalau beli saya yakin lah nggak ada pertentangannya karena dia apa namanya seni atau di lingkungan seni gitu. Gitu. Sebenarnya gini, yang sebenarnya bukan pertentangan sih. Jadi kalau saya memang maksudnya secara dari kecil hidup di lingkungan orang tua yang berkesenian, memang didukung gitu loh. Cuman problemnya adalah masalah alat sih sebenarnya, karena kita nggak bisa juga memaksa dengan keadaan ekonomi di rumah kan. Jadi pertentangan saya mau di wilayah mana melakukan keseniannya itu nggak masalah. Cuman sempat seperti Bang Eka dulu. Jadi saya dulu baru punya kamera dulu DSLR dulu SMA memang main analog kan. Terus tapi kelas SMA itu ya cuman hanya belajar biasa gitu. Tapi ketika saya udah kuliah bisa beli kamera gitu. Saya sempat juga sampai ke Bangka Belitung, hunting gitu. Sampai keluar daerah gitu. Nah itu sempat dikritik juga gitu loh. Sama orang tua gitu loh. Maksudnya apa nggak bisa di yang di sekitarmu aja kan gitu loh. Karena kan sebenarnya yang dicari itu bukan masalah kita perlakuan teknisnya, tapi pengalaman kita di lapangan juga yang kita harus lihai di situ kan gitu loh. Nah sebenarnya problem-problem kecil seperti itu sih gitu. Tapi kalau memang cerita yang misalnya tadi Bang Eka kamera hampir ditumbuk segala macam, tapi dibalas dengan eksistensi yang bagus kan itu beda gitu.
apresiasinya sangat beda gitu. Nah, kalau di apa namanya, di diri saya sendiri gitu loh. Kembali lagi, saya bicara seni itu akhirnya saya itu bukan jadi bilang saya di kerajinan iya, di film iya gitu loh. Karena menurut saya gini, saya hidup, laku saya adalah kerja seni gitu loh, dalam bentuk apapun gitu loh. Karena menurut saya seni itu buah pikiran sih gitu loh. Nanti mediumnya yang kamu pakai kan nggak semuanya cocok nih di medium, misalnya barang kerajinan. Saya nggak bisa menumpahkan gagasan saya di barang kerajinan karena itu industrial. Kalau kita bicara tentang karya seni yang harus industri gitu, mass product, nggak mungkin kita menyisipkan ideologi kita kan. Idealis kita nggak bisa masuk di situ. Nah, kalau kita terlalu idealis belum tentu laku orangnya. Itu kita butuh makan juga. Realistisnya seperti itu kan gitu. Karena kita nggak hidup di lingkungan kayak di misalnya yang atmosfernya sudah kebangun, Jogja, Bandung, Jakarta. Mereka tingkat apresiasi tinggi, selling karya seni yang bener-bener seni murni. Kayak fotografi kan ada fotografi yang memang bener-bener konsen ke fotografi seni yang kayak gitu kan. Fotografi sebagai medium tapi konseptualnya yang dijual. Nah, di sini belum bisa menjual konsep, itu belum bisa. Tapi di sini menjual produk. Betul. Nah, produk saya fotografi gitu. Tapi kalau kita jualan konsep, ya mungkin perlu diedukasi lagi. Kayak gini misalnya jual produk nih. Dia orang kan mikir berapa harga cetak, berapa frame, berapa untuk kamu, kan gitu kan? Betul. Jadi disamaratakan ini dengan yang foto lain disamain. Padahal kalau konsep, ya beda. Bisa jadi misalnya foto ini harganya sekian, foto sebelah beda lagi gitu loh. Tergantung konsep yang yang ditawarkan oleh si seniman. Nah, itu yang masih kurang diapresiasi di tempat kita ya gitu. Tapi mungkin karena belum diapresiasi itu, mungkin karena edukasinya juga belum ada. Jadi yang si penikmat itu belum ngerti nih. Ngertinya cuma hitung-hitungan nih. Oh, harga cetaknya kan sekian, ini sekian. Masa foto kayak gini? Ini kalau dikali-kaliin berapa sih nyetak kan gitu. Nyatanya aja sih bayarnya gitu kan. Padahal kan ide yang dibalik foto ini yang selain ide, teknik yang dikeluarkan, waktu yang dibutuhkan untuk ambil foto kan. Nah, itu yang perlu diedukasi sebenarnya Bang ke teman-teman masyarakat di Lampung khususnya ya. Jadi memang harus dibedakan mana karya yang memang untuk industrial, skupnya industrial, dengan karya-karya yang memang industrial itu berarti bisa dimasalin lah. Mass product gitu loh. Mass product dan memang bisa dijangkau secara umum secara harganya gitu, bisa dijangkau oleh yang khalayak ramai. Misalnya kayak foto ini mungkin dibuat kayak gantungan kunci. Diaplikasikan ke media lain kecil gitu ya. Nah, kalau dicetak besar gini mungkin mahal. Nggak semua umum bisa beli. Nah itu. Terus kemudian jangan lupa setiap makannya gini. Saya kalau beberapa kali bikin pameran. Jadi ketika Prodi DKV di ITERA itu muncul, saya coba bikin pameran yang benar-benar bicara tentang bahwa bagaimana sih standar bikin pameran itu gitu loh. Agar menonjolkan karya kita ini dihargai. Nah itu. Harga karyanya. Sebenarnya bukan mau dijual ya Bang. Iya. Tapi bagaimana orang itu mengerti apa yang kita suguhkan, dia pulang ke rumah itu bawa sesuatu gitu loh. Dan orang yang melihat merasa, oh ini bukan main-main nih gitu kan. Jadi artinya misalnya foto bagus nih, kalau kita taruh di got, misalnya. Jangankan foto bagus misalnya. Foto bagus. Nggak di frame nih. Kan tempel aja, digantungin pakai jepitan baju misalnya. Itu kan menurunkan. Padahal fotonya bagus. Betul, tekniknya keren gitu ya. Nah itu dalam konteks kita berpameran kan kita ingin orang itu terkesima oleh apa yang kita tonjolkan, apa yang kita buat gitu kan gitu. Jadi waktu pas pameran itu memang saya bukan bicara karya itu terjual atau tidak. Itu nanti itu adalah ada tahapannya berbeda gitu. Karena itu perlu ekosistem. Ya, ada penjual, ada pembeli, ada kolektor, ada kurator gitu panjang pasti. Tapi yang paling dasar sebenarnya bagaimana orang datang ke pameran melihat karya kita,
terus kemudian dia pulang ke rumah itu dapat sesuatu, entah itu dia dapat pencerahan tentang tekniknya, entah dia dapat pengertian tentang oh manajemennya seperti ini, nah caranya gimana. Nah makanya dalam setiap pameran itu dibiasakan harus ada diskusi. Jadi kita ngobrol nih, kita pameran, temanya ngapa kok gini, tanya nanti kan dalam satu karya mungkin berbeda dengan karya lain gitu loh, maksud dan tujuannya kan gitu loh. Misalnya kenapa ini bisa displaynya nggak berdiri gini, misalnya dibalik air terjunnya gitu kan. Nah kenapa displaynya dibalik? Nah ini kan perlu penjelasan ke orang gitu. Nah orang nggak, pasti dia bertanya ketika nonton pameran karya kita, bertanya ini kenapa. Pertama bisa diberikan clue lewat caption, konsepnya adalah gini. Oke, sampai di situ dia hanya membaca, tapi dia belum masuk ke dalam karyanya. Bagaimana caranya? Harus diskusi. Nah makanya di setiap pameran, nggak hanya pameran sih, saya berlakukan semuanya ke teman-teman di film, ke teman-teman di foto. Jadi kalau pameran hanya sekedar gelar karya, gitu loh, itu namanya showcase. Gitu ya, memperlihatkan karya, pameran gitu, memamerkan gitu loh. Tapi kalau kita bicara pameran yang benar-benar memang pengen mengedukasi, karena di lingkungan ini belum teredukasi gitu. Untuk kasus-kasus daerah-daerah tertentu kayak misalnya di Metro atau di misalnya di Prinsewu gitu kan, itu kadang saya agak miris ketika teman-teman memanjang karya kayak tadi itu, bikin gambar gitu kan. Terus pamerannya di taman gitu, digantung pakai tali apa namanya, tali rapia gitu kan, dijepit gitu kan. Nah, bukan mengeksklusifkan karya, bukan. Ruangnya dimanapun, kayak Bang Eka kemarin di lokasi langsung pameran, itu bagus. Untuk apa? Tujuannya adalah supaya ini kan foto tentang landscape tempat tersebut, mendekatkan penonton ke mendekatkan karya ke penonton. Dalam konteksnya itu. Karena gini, karena kayak di Liwa, kita taruh di gedung misalnya, belum tentu ada nonton. Nah itu. Jadi kita mendatangi penonton lah, kira-kira. Karena tujuan saya tadi bahwa saya pengen menginformasikan bahwa Lampung Barat nih keren nih, bagus, sehingga masyarakat sendiri merasa bagus nih. Kemudian dia mungkin suatu saat dia ada liburan walaupun ini dia bangga liburan di tempatnya sendiri dulu. Untuk orang yang di luar. Jadi nanti dia liburan sendiri di situ, sehingga setelah itu bisa menginformasikan ke orang lain. Nah selama ini kan misalnya bangga, saya udah ke puncak. Ternyata Liwa lebih dari puncak. Ya maksudnya bentuk warung ini gitu kan. Penampakannya gitu kan ya, tapi kalau memang mau cari mall nggak ada gitu kan. Karena gini juga kayak di Museum Lampung ya, agak miris sebenarnya. Nah mudah-mudahan nanti didengar pemerintah daerah Lampung Barat. Kayaknya sih mungkin udah ada ide itu, tapi mungkin belum dikembangkan dan belum dieksekusi lah gitu ya. Museum Lampung itu pesisir barat ini masih Lampung Barat. Saya pernah pulang dari Jogja, mampir dulu ke situ. Hampir 70-80% milik Lampung Barat. Bawahnya itu. Lokasi dari Lampung Barat. Kata saya. Terus saya ngeliat di sini, ngeliat punya saya sendiri. Ngeliat kekayaan saya yang Lampung Barat, tapi memang dititipkan di museum. Mengapa nggak orang yang datang sini? Dan miris banyak orang-orang. Kalau liburan ini dari sini SD, SMP, itu ke Bandar Lampung, ke Museum Lampung, melihat yang punya mereka sendiri loh. Padahal ada di tempatnya. Tapi memang langsung jalan-jalan ke mallnya. Oh gitu. Di Liwa nggak ada mall sih. Cuman artinya Lampung Barat kaya gitu dengan itu ya. Mungkin suatu saat harus punya lah museum seperti itu. Karena miris nih kalau kita melihat barang kita sendiri di tempat orang gitu ya, walaupun masih satu provinsi lah gitu, masih di ini gitu. Menarik gitu ya guys. Makanya sebenarnya kayak museum-museum, bicara tentang museum berarti kemarin kebetulan saya habis diskusi dengan teman-teman museum karena ada acara dari museum tentang ragam hias gitu loh. Maksudnya yang dibilang sekarang permasalahannya adalah kenapa teman-teman yang di daerah itu tidak mengetahui potensi daerahnya gitu loh. Karena tadi yang dibilang juga gitu loh. Jadi
selalu terbius oleh di luar dipandang selalu lebih bagus, lebih apik dari tempat kita gitu, dan lupa apa yang kita punya gitu kan, kadang-kadang gitu, dan tidak ada proses penggalian yang lebih dalam biasanya. Jadi kepercayaan diri itu timbul karena kita tahu potensi diri sebenarnya. Kayak mereka sudah melalui itu lewat foto-fotonya gitu. Kalau nggak ada Bang Eka mungkin nggak ada Bawang Bakung mungkin kan, seperti itu. Mungkin nggak ada tempat-tempat spot-spot foto yang bisa dikenal gitu loh. Mungkin saya huntingnya di luar Lampung Barat. Saya hampir 80% ya karena alasan saya dengan kayak kata bilang dana untuk keluar daerahnya sulit, kemudian saya sudah di Liwa udah nyaman nih, udah enak. Jadi saya memang umpuk-umpuk di Liwa aja lah. Betul. Liwa, Lampung Barat, paling melipir dikit bosan sini, Pesisir Barat, bosan dikit ke arah Ranau. Itulah yang saya umpuk-umpuk. Saya jarang ke Bandar Lampungnya, ke ini agak jarang gitu. Paling ketiga tempat itulah. Iya, jadi ada beberapa potensi-potensi itu yang memang bisa jadi ikon gitu yang bisa dikembangkan. Artinya ya berharap banyak seperti teman-teman di Liwa seperti ini yang akan sadar lagi. Maksudnya di luar Liwa ya, membentuk jejaring sebenarnya. Jadi saya ingin bicara sedikit Bang. Jadi kita ini kebetulan saya tergabung dari salah satu ICCN namanya, Indonesian Cities Creative Network. Jadi ICCN itu dulu dibuat oleh Pak Wisnu Tama, yang Menteri Parekraf sekarang. Gagasannya adalah bagaimana membentuk semua kota-kota di Indonesia ini menjadi kota yang kreatif. Itu udah dari awal Bekraf dulu ya. Sekarang kan udah hilang Bekraf masuk ke Parekraf gitu. Nah saya kebetulan jadi waktu itu ikut deklarasinya di Solo, gitulah, untuk mewakili teman-teman di Lampung. Jadi apa itu ICCN sebenarnya? ICCN itu sebenarnya diwadahi supaya masing-masing kota itu bisa membangun identitasnya lewat kegiatan yang kreatif. Gitu loh. Jadi di situ ada 16 subsektor ekonomi kreatif yang dibangun. Salah satunya fotografi, terus film, ada kriya, musik, kuliner. Ada 16 subsektor itu yang bisa digali. Nah, itulah yang jadi salah satu yang sedang saya coba gagas dengan teman-teman di Lampung gitu loh. Termasuk dengan salah satunya di Bandar Lampung kan ada pasar seni dan kreatif itu. Dulu di Enggal, terus digusur. Untungnya sekarang punya tempat baru di Pekor. Gitu. Pekor. Jadi di Pekor itu ada tempat baru. Nah, di situ teman-teman pasar seni kreatif harapannya bisa membangun kota kreatifnya gitu loh. Nah, kota kreatif itu nggak hanya mesti di Bandar Lampung gitu loh. Setiap kota harusnya punya. Asalkan ada ada 4 mazhab tadi itu ya, ABCGM, ada akademisi, komunitas, pemerintah gitu kan. Nah, itu yang bisa membentengi. Kalau kita nggak ada infrastruktur dari pemerintah, komunitas nggak akan jalan. Tapi kalau komunitas nggak ada yang dibantu oleh teman-teman akademisi untuk meriset, itu juga ini dangkal gitu ya, gitu kan. Jadi butuh perannya dari 4 sektor itu gitu loh untuk kolaborasi. Nah beberapa kegiatan itu sampai turun ke Lampung kemarin, yaitu karena kita belum deklarasi di Lampung ini tentang ICCN itu, akhirnya dipegang sama pihak kementerian langsung gitu. Dan itu sangat sayang sekali. Makanya saya sekarang ini sedang bicara tentang bagaimana mendapatkan database dari teman-teman 16 subsektor ini. 16 subsektor ini coba kita lihat petanya di Lampung itu seperti apa sih gitu loh. Termasuk dari kerajinan, kuliner, UKM, dari film, fotografi dan segala macam. Kita petakan dulu nih. Kota mana yang siap memfasilitasi dari pihak pemerintah. Secara apa? Infrastruktur biasanya, Bang. Nah, di dalam situ ada beberapa program namanya Cata Eka Daksa dari ICCN itu. 11 jurus menjadi kota kreatif kan gitu kan. Salah satunya adalah wirausaha dari desa ke kota. Terus festival kreatif juga ada. Nah, itu sebenarnya bisa dibantu oleh teman-teman ICCN untuk tembus langsung ke kementerian. Gitu. Tapi syarat itu harus dipenuhi dulu tuh.
kelembagaannya, terus harus ada 16 subsektor yang ada di dalam 16 itu harus ada semua. Mewakili. Gitu ya, mewakili. Jadi kan mereka akan ada sektornya masing-masing Iya. gitu kan. Harus ada yang mewakili gitu. Teman-teman di Lampung, makanya saya sedang memetakan sejauh mana sih peran teman-teman, maksudnya di dunia kriya atau apa, perkembangannya seperti apa, dan dibutuhkannya seperti apa nih supaya kita bisa bicara lewat ICCN ini menuju ke kementerian langsung. Gitu loh. Jadi harapannya ya kita kayak kota-kota lain, ada 18, sekarang hampir 20 berapa gitu kota kreatif yang sudah dibentuk, dan harusnya Lampung sudah siap. Karena saya bilang kayak kemarin saya pernah ngobrol sama teman-teman di dinas pariwisata itu kan, terus kemudian di daerah lain belum tentu ada nih kayak di Pekor. Semua anjungan kabupaten kota ada, ya, bukan apa-apa ya di Bali aja ya. Art center itu nggak punya di anjungan masing-masing kabupaten kota. Lampung ini infrastruktur mirip kayak taman mini tadi. Iya betul. Ya bisa mewadahi setiap kabupaten kota yang ada di situ. Tinggal benar-benar memanfaatkan dengan bukan cuma bangunan saja. Bukan hanya dia sebagai tampak visual, ada. Tampak visual ada, kemudian kegiatan setahun sekali gitu kan. Jangan setahun sekali. Iya. Itu harusnya Yang bisa bisa digerakkan. Jadi Lewat pusat, mana? iya. Kalau teman-teman pemerintah hanya bisa memfasilitasi infrastruktur, yang gerak nanti komunitasnya. Kasih ruang mereka di situ untuk berkegiatan gitu. Ya kalau kita lihat sekarang ya mohon maaf di Pekor juga, keliling Pekor bangunan itu ya kayak Bang Eka bilang, setahun sekali baru rame. Kalau enggak ya mangkrak lagi kan gitu kan, setahun sekali baru dicat lagi kan, gitu. Benar-benar ada proyek lagi. Ada kegiatan soalnya. Itu yang padahal tidak semua provinsi ada kayak gitu ya. Sulit. Saya kira Lampung itu infrastruktur untuk teman-teman 16 subsektor itu udah terpenuhi gitu. Udah ada, tetapi mungkin alur-alurnya itu pipa-pipanya lagi lah. Dia harus ditata. Itu harus benar-benar ada keterlibatan empat sektor tadi itu loh. Ini obrolan kita ini udah luar biasa dari desain komunikasi, kreatif, pokoknya ke parikraft, macam-macam lah pokoknya. Nah, tadi kita udah sempat ngobrol nih, ternyata perkembangan kreatif itu karena memang mungkin alatnya yang udah mudah untuk dipakai umum. Mungkin zaman dulu untuk komunikasi kayak gini nih kan zaman dulu nih, zaman kerajaan-kerajaan itu mungkin yang pendekar saja, pakai telepati. Cuk, kamu di mana? Ya gitu, atau ngeliat ini. Nah, itu telekonset dulu. Ya makanya sekarang kan telekomunikasi kan, Nah, kemudian berkembang mungkin pihak militer yang bisa pakai, termasuk kayak drone itu kan sebenarnya dari dulu kan. Sudah ada. Komunikasi kayak handphone yang nggak pakai kabel nih di perang itu kan bukan HT saja, sudah lebih dari HT kan, yang jangkauannya lebih. Pakai frekuensi kan. Nah, dan sekarang bisa dipakai untuk umum, sehingga itulah yang membuat konten-konten tadi yang tadinya dibuat perusahaan khusus, orang-orang yang khusus karena alatnya tadi terbatas tadi dan mahal, sekarang bisa dipakai oleh orang umum, siapa saja yang bisa. Anak saya sih seorang, saya mungkin sering lihat saya sebelum makan, kalau misalnya di Cikgu makan, saya fotoin dulu. Dia sering niru-niru tuh, walaupun bukan kamera beneran, niru-niru caranya aja. Gitu. Entah apa ini pegang entah buku apa gini-gininya dulu kalau pas mau makan tuh. Nah, dari anak ini kan sudah ini kan. Nah, pengen tahu sedikit nih komentarnya beli Wisnu nih mengenai ini perkembangan media rekamnya itulah, yang terutama smartphone ini luar biasa nih. Hasil fotonya dibanding tahun 2006 kamera D50 saya itu tuh bisa disaingin loh sama kamera yang harga di bawah 2 juta. Benar nggak? Setuju. Udah bisa ngatur HDR-nya dengan baik, ini keren nih. Fitur-fiturnya udah banyak. Waduh, kata saya. Video aja kemarin saya pinjamnya anak SMP itu saya lihat kamera mau apa? Redmi Note 8 saya lihat.
Coba kamu lari, saya lari-lari juga. Semutnya luar biasa. Dipegang pakai tangan. Belum ada bantuan sedikit. Waduh, garing-garing kepala. Pada harganya artinya masih di bawah 3 juta. 2.900.000. Nah, kalau misalnya dulu kan kayak gitu harus ada gimbal manual harga mahal, udah kayak robot gitu. Pakai bajunya, pakai rompinya megang gitu. Iya, luar biasa. Cara makainya luar biasa, harganya luar biasa. Nah, ini sudut pandangnya beli Wisnu kayak mana? Terkait itu ya, apa namanya, peralihan hybrid dari teknik-teknik manual. Sebenarnya yang itulah yang saya bilang, yang nggak bisa dikalahin tuh hanya apa? Hanya gagasan. Gitu loh. Saya, Bang Eka dan yang lain pasti akan ada di bawah adik-adik atau anak-anak kita yang akan melampaui kita, dan harapannya memang seperti itu. Harusnya. Dengan kecanggihan teknologi yang kita nggak akan bisa ngikutin gitu loh. Kita ada batas, ya kita mengikuti sejauh apapun tetap ada batasnya. Batasan mungkin umur yang paling pertama kan, dan yang bisa dikembangkan ya hanya gagasan sebenarnya. Itu yang bisa memegangkan. Yang tidak bisa ditiru orang, ide. Iya, itu salah satunya yang tidak bisa ditiru. Ya sebenarnya gini sih, bukan tidak bisa ditiru yang original itu nggak ada sih. Saling memberikan referensi gitu kan, menginfluence gitu. Tapi paling tidak punya ciri-ciri khasnya. Nah, akhirnya timbul ke karakter dari situ gitu. Jadi kalau bicara tentang teknologi sebenarnya artinya ini alat, kadang saya lihat teman-teman di video terutamanya anak-anak sekarang udah nggak kayak saya dulu lagi gitu loh. Udah dengan main lighting yang seadanya, karena kameranya bisa menangkap cahayanya, di diafragmanya udah bagus gitu kan. Mereka nggak perlu lighting banyak, bikin konten video dengan cukup lighting yang dikit aja udah jadi kan gitu kan, udah bisa bagus gitu kan. Nah, itu yang saya menganggap itu sebagai kesempatan sebenarnya, kesempatan dan peluang untuk teman-teman yang ingin belajar di situ gitu. Tapi yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah attitude, etika kita menjadi seorang kreatif gitu kan. Menjadi orang kreatif itu bukan berarti semaunya kayak seniman juga. Kadang-kadang katanya seniman itu bebas kan. Nah, padahal sebenarnya ada aturan. Bahkan mungkin seniman bisa lebih disiplin dari tentara gitu loh. Mestinya. Karena kadang dia mendisiplinkan diri dengan cara-cara tertentu yang nggak biasa mungkin kan, karena dari profesi gitu loh. Mungkin mayoritas ya seniman dibanding tentara kan gitu. Yang diekspos orang pasti taunya tentara itu disiplin gini. Padahal seniman juga sebenarnya harus disiplin juga. Misalnya kita mau menghadapi pameran ya kita harus mempersiapkan waktu itu kan gitu loh. Ada waktu-waktu yang targetnya ya. Betul kan, itu sebenarnya ada prinsip-prinsip itu. Nah, yang saya mau bicarakan sebenarnya kalau masalah teman-teman sekarang di media sosial dengan teknik, dengan alat-alat yang canggih gitu dengan alat bentuknya sederhana tapi canggih gitu kan. Yang penting adalah sekarang itu attitude. Bagaimana etika dari teman-teman, misalnya permasalahan hal yang sepele, misalnya mengambil konten orang, mengambil gambar orang, kan itu udah bertebaran di mana-mana gitu ya. Tapi kalau kita sebagai orang yang benar-benar punya prinsip ingin menjadi orang yang kreatif, konten itu kan punya orang itu hanya sebagai referensi. Tapi kita buat dengan gaya kita sendiri gitu, walaupun kita ada acuan nih, saya pengen kayak dia, tapi kita kan harus mengolah, nggak mungkin kita harus disamakan, dan harusnya teman-teman di kreatif itu nggak pengen sama lah gitu loh, harus punya daya ganggu yang lain gitu loh. Jadi jangan ikut-ikutan lah gitu. Jangan ikut-ikutan pertama itu. Yang kedua, attitude sebagai sama-sama konten kreator. Saling menghargai, terus juga menghargai karya teman itu dengan cara misalnya apresiasinya ngobrol panjang lebar nih tentang desain, komunikasi, kemudian kerja kreatif, kerja seni dan seterusnya. Ini penutup nih di video ini untuk teman-teman di sana yang menonton YouTube channel YouTube Eka Vendiaspara ini, apa nih pesan-pesannya nih
tentang apa namanya yang kita obrolin tadi ini. Oke. Kalau sebenarnya bukan pesan ya, maksudnya mungkin ini menjadi strategi sih sebenarnya, strategi bagaimana sih kita tetap maksudnya tetap kreatif gitu loh dalam masa apapun gitu kan. Yang pertama menurut saya kalau bicara tentang seni gitu loh, seni itu menurut saya jadi terapi gitu ya. Jadi terapi bagaimana sih kita ketika jenuh dengan pekerjaan hal lain, kemudian misalnya tadi Mbak Eka bilang di keilmuannya sebenarnya matematika gitu kan, untuk mengimbangin supaya otak kanan dan otak kirinya itu sama-sama imbang gitu. Mungkin dengan cara motret kan gitu kan, karena bermain-main cahaya termasuk kalau saya biasanya gitu loh, jadi dengan menggambar, memberikan warna itu mempengaruhi psikologi saya gitu loh. Jadi ketika kita jenuh, ada masalah, mungkin kayak depresi nih lebih tenang gitu loh. Jadi kita membuat garis, membuat warna dalam bidang kertas atau apapun itu juga perlu, itu seperti terapi kan gitu loh, mengkonsentrasikan lagi dengan satu hal kan gitu kan. Termasuk kayak orang musik lah misalnya, semakin galau dia pasti semakin bagus, semakin dapat lagu, dapat ide untuk buat lagu. Betul gitu kan. Makanya saya pernah lihat podcastnya Ariel kalau nggak salah ya, Ariel Noah gitu. Sekarang coba deh, karena dia sedikit kan, karena dia lagi nggak galau. Udah enak posisinya mungkin gitu. Jadi itulah. Tapi itu salah satunya caranya bahwa seni itu sebagai terapi menurut saya gitu. Terus kemudian yang kedua mungkin lebih tepatnya gini ya. Jadi kalau kita bicara kesenian itu atau bergelut di industri kreatif dalam bentuk media apapun lah, film, foto, video, terus kerajinan atau apapun itu, yang paling penting adalah konsisten sih gitu. Konsisten maksudnya sebenarnya konsisten itu bukan berarti kita nggak bisa lompat ke medium lain gitu ya. Tapi konsisten bagaimana membuat gagasan-gagasan yang kreatif itu loh. Terus lanjut. Berpikir untuk bagaimana kita membuat cerita-cerita yang atau konsep-konsep yang menarik gitu. Kayak misalnya saya ini beli foto nih, tiba-tiba loncat ke video, itu tetap konsisten atau enggak nih? Secara ini itu kan mediumnya yang berubah. Cara ide lanjut. Nah, ide tetap membangun liwa kan? Nah, tetap ingin membangkitkan gairah supaya liwa itu punya potensi gitu loh. Di luar sana orang tahu liwa itu kayak mana sih di Indonesia gitu kan. Mungkin sampai ke mancanegara mau datang gitu. Nah, itu bentuk konsistensi dari konten yang dihadirkan gitu. Konsepnya gitu. Walaupun medianya macam-macam gitu loh. Saya juga misalnya kalau bicara tentang film, topik-topik tertentu misalnya misalnya tentang politis kayak gitu. Kan nggak bisa saya bicara di lewat kerajinan saya gitu. Gimana ngomongin politis ini gitu. Ya tapi saya harus bicara tentang itu lewat bidang media lain gitu loh. Ya, gagasan itu yang dipelihara sebenarnya. Nah, sama sikap kritis sebenarnya sih itu penting. Itu ya sikap kritis itu untuk membangun argumentasi, bahwa kita juga kalau nggak ada nilai kritik juga kita juga antipati nanti gitu. Kan ruang kita adalah ruang komunal gitu. Saat menerima kritik itu bagus. Dan yang terakhir paling menurut saya krusial juga gitu loh, ketika bicara tentang attitude ya atau etika sebagai konten kreator atau yang berkecimpung di industri kreatif, bukan hanya bicara bahwa yang penting saya punya karya, terserah saya mau diomongin apapun sama kawan, urusan nanti gitu kan. Gak bisa juga gitu. Itu ada aturan nggak jadi juga. Iya gitu loh. Terus kedua bicara tentang kenapa saya bicara tentang etika gitu loh. Etikanya bagaimana kita menghargai karya teman gitu loh. Misalnya dengan tidak menggunakan stok gambar dari teman tanpa izin gitu kan. Banyak kasus sih gitu. Stok suara juga. Apapun dalam bentuk apapun yang karena itu punya sebenarnya walaupun tidak didaftarkan hak cipta gitu, tapi kan orang yang membuat ada sebelum yang
digunakan sama si pengguna itu gitu. Kecuali kalau udah izin. Nah, beda urusan kalau kita sudah izin walaupun tidak izin tertulis gitu misalnya. Ya karena teman sendiri. Ya, minta sih gitu. Itu kan lebih enak gitu loh. Mau dipakai apapun jadi kita sudah lega bahwa karena kita mau membantu teman kita ini gitu. Itu nggak masalah. Nah, kasus-kasus etika itu kan banyak sebenarnya. Jadi kalau ya di film itu paling sering terjadi juga sih gitu loh. Jadi filmnya Mas Angga Sasongko yang terakhir itu tentang Story of Kale namanya, ingat ya. Story of Kale itu kemarin baru 3 hari yang lalu, kemudian padahal itu di platform online ya, dengan harga 10.000 Anda bisa nonton. Bayangin loh, ke bioskop aja berapa sekarang? Udah 30 sampai 50.000. Itu 10.000 tuh. 10.000 online gitu loh. Masih dibajak. Gitu. Jadi ya menghargai orang kan kadang kayak Bang Eka misalnya mengambil satu momen dalam foto itu nggak butuh effort lebih. Ada kos yang dikeluarkan untuk wirawiri beli bensin lah, beli makan, nungguin momen dari pagi sampai siang gitu. Bangun subuh itu. Nah itulah bentuk apresiasi. Dan foto saya termasuk agak banyak juga yang dibajak. Nah, itu apalagi tanpa izin itu pernah merasakan seperti itu. Sering malah. Sering. Inilah maksud saya, jadi belajar menghargai karya orang itu ya etikanya harus ada gitu loh. Mau izin gitu kan. Nggak ada yang salah kok dengan itu. Film saya kemarin pernah juga sama salah satu kabupaten kota, Muling Mengane kabupaten kota. Jadi di-share ya saya cuman ini aja bicara kalau itu sebenarnya ada watermarknya gitu loh, nah gitu kan. Jadi kalau Anda memotong itu teaser yang dipakai gitu, dipotong-potong, disambung-sambungin sama kegiatannya gitu kan. Terus saya komplain kan itu bukan untuk promosi gitu, tapi itu ada cerita yang harus selesai dalam teaser itu. Bukan diambil potong-potongan. Ambil depan, mungkin ada drone-nya, ambil drone-nya gitu kan, ambil stok yang dibutuhkan, potong lagi. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Dan Anda sebenarnya saya nggak komplain masalah dipakainya gitu loh. Asalkan dia memang jangan dipotong gitu loh. Utuh gitu loh. Nah itu kan ada ibarat kita bikin sesuatu udah utuh nih dicobak-cabik orang kayak gini nih, diambil ininya aja, marah lah kita disobek-sobek kan, disobek-sobek kan gitu. Nah itulah hati sebenarnya. Terima kasih banyak nih Bli, udah cerita panjang lebar. Betul. Jadi intinya tadi berkesenian tadi adalah salah satunya membuat terapi, menjadi terapi diri kita sendiri. Jadi untuk teman-teman khususnya YouTuber Lampung Barat yang buat konten nggak meledak-meledak, nggak usah khawatir. Itu pokoknya ekspresiin aja lah diri kita sendiri, gak usah subscribe-nya naik turun jadi tambah pusing, galau, jangan, justru terus aja ya. Jadi menjadi terapi kita lah, terapi itu kalau kita ngedumel malah nggak terapi, kita yang stroke nanti lama-lama kan. Yang kedua apa tadi Bli, lupa? Yang kedua itu konsisten ya, konsisten. Jadi harus berjalan terus lah, berputar terus, jangan diem. Mungkin ada saatnya kita stuck. Stuck itu artinya nggak berkarya, tetapi otak kita tetap mikir nih kayak mana nih. Tapi jangan kelamaan diemnya, lanjut lagi konsisten. Nah, kemudian yang terakhir adalah etika untuk menghargai karya orang lain, etika untuk saat kita mengambil gambar yang itu ada kepunyaan orang atau misalnya orangnya gitu, kita harus saling menghargai sesama manusia, sesama makhluk hidup gitu. Mungkin itu saja pertemuan kita malam ini. Ini udah ngobrol panjang lebar. Terima kasih Bli. Ini sebenarnya Wisnu ini mau jalan-jalan ke Liwa dan minum di rumah saya, tapi ditodong ngobrol ini. Ditodong dadakan. Tapi kita ngobrol, bukan podcast yang kayak wawancara ada ininya, alur-alurnya enggak. Kita ngalir aja ngobrol, kebetulan direkam. Karena saya dulu pernah, ini lanjut dikit nggak apa-apa. Pernah dulu, kalau saya sih, zaman saya pernah merasakan yang datang ke tempat teman, ngerekam pakai
audio kaset itu kita ngobrol-ngobrol direkam nanti di ini lagi pernah beli kayak pernah ditumpuk kan. Nah, tapi sekarang di videoin gitu. Jadi ada audio ada visual. Jadi saya mengingat masa lalu lah gitu. Kalau dulu cuma suara aja, seneng dengerin kita masuk kaset suaranya. Nah, ini masuk video dan ini. Padahal kaset itu ada lagunya. Iya, kita tumpuk. Nah, gitu. Ternyata satu umuran kayak gitu. Satu tingkat nih. Kalau udah pernah merasakan kayak gitu. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Bang. Terima kasih. Sukses terus. Ganggu liburannya ini. Ini senang banget ya ada konten-konten YouTube baru di daerah masing-masing kan. Bagi acuan juga sih buat teman-teman. Terima kasih banyak. Oke. Teman-teman di rumah, YouTuber Lampung Barat khususnya jangan galau. Yang penting kita buat konten, buat kreasi. Itu tadi sebagai terapi tadi kata beli Wisnu. Ya. Terima kasih kalau ada salah-salah, mohon maaf. Ya, mohon maaf juga. Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau bagusnya di share. Ya. Beli Wisnu belum ada konten, nanti kalau udah ada konten, udah ada YouTube-nya, nah nanti silahkan di ini juga. Nanti kalau saya udah ada YouTube, subscribe juga. saya todongin. Siap. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.